Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya, sahabat-sahabat semua kan. Halo semua. Saat ini Bang sedang berada di Kubang, daerah Kubang, Desa Sukasari, Kecamatan Cilaku, Kabupaten Cianjur, yang mana tujuan kami untuk menginformasikan keadaan jalan dari daerah Kubang ini sampai ke daerah Kecamatan Campaka, Kabupaten Cianjur di sebelah selatan. Di sebelah belakang Bang ini jalan ke utara, ke daerah Cianjur Kota, yang kira-kira berjarak sekitar 5 km dari daerah ini sekarang yang di puncak ini. Dan untuk kedepannya itu sampai sekarang ini akan melewati daerah desa Sukasari, Kecamatan Cilaku, yang ke sebelah kiri ada perumahan Pondok Indah, Kecamatan Cilaku, Kabupaten Cianjur, dan terus sampai ke selatan. Jalan, keadaan kondisi jalan seperti ini, mulus, beraspal, sampai nanti ke daerah Cibeber. Setelah melewati nanti daerah kota Cibeber, ada beberapa perbaikan, tambalan jalan. Untuk sementara keadaan kondisi jalan sekarang cukup mulus. Dan di sebelah nanti akan kita lewati ini adalah palang pintu atau rel kereta api. Kebetulan sekarang belum jadwalnya kereta api lewat dari daerah Sukabumi ke Cianjur, juga sebaliknya sampai ke Cipatat juga. Yang kita lewati ini sekarang adalah Kampung Kurulung, Desa Sukasari. Ini sampai batas ke sana, dan di sebelah kanan itu adalah bangunan Sekolah Dasar Negeri Cilaku 2. Di depan juga di sebelah kanan itu ada Pertasop, itu menyediakan bahan bakar jenis Pertamax. Sebelah kanan dekat pohon itu, dan ke sebelah kiri ini ada jalan kecil, yaitu jalan ke SD Sinarsari. Dan di depan itu ada ke sebelah kanan itu ada jalan besar, jalan nasional juga, ke daerah Parung Kondang sampai tembus ke daerah Sukabumi. Di sebelah kiri ada puskesmas Cilaku, dan nanti ke depan atau sebelah kanan juga ada klinik sehat. Dan di depan setelah jembatan ini ada sekolah tinggi atau universitas sekolah tinggi ilmu tarbiyah, namanya STIT Al-Ajami sebelah kiri. Dan ini adalah pasar Jumat biasanya setiap hari Jumat. Dan sebelah kanan ini ada kaum atau Masjid Raya Cilaku. Sampai lurus ke sana ini termasuk daerah Cilaku Girang ya, di sini sampai ini cukup luas juga kampungnya. Untuk ke depan nanti setelah daerah ini ada perbatasan atau gerbang perbatasan Kecamatan Cilaku dengan Kecamatan Cibeber, batasnya seperti ini. Nah, ini kita sudah memasuki wilayah Kecamatan Cibeber. Daerahnya bernama atau kampungnya Kampung Sadamaya. Kampung Sadamaya dari sini mulai terus sampai lewat jembatan. Ada jembatan nanti sebelahnya. Di depan jembatan ini, jembatan Sadamaya, terus belok kiri terus. Nah, di depan nanti ada pertigaan ke kanan, itu jalan menuju pesantren Gelar sini, sampai ke tembus Warung Kondang. Di depan juga ada jalan ke sebelah kiri ke daerah Desa Sindang Sari, Kecamatan Cilaku.
terus ke sana lurus. Nah, daerah ini disebut daerah Warung Tibu. Sampai ke sana lurus, jalannya jalan bagus, alhamdulillah ya, berkat semuanya juga dari pemerintah, ada perhatian dari pemerintah. Jalan ini cukup bagus, kondisinya ya mulus, tidak ada lubang-lubang, beraspal, dan memang secara konsisten diperbaiki. Nah, pohon-pohon kiri kanan rindang ini sampai ke depan itu nanti belok kiri daerah Pasir Kalapa, Kecamatan Cibeber, atau masuk ke desa Petai Condong. Petai Condong yang nanti tadi juga sudah terlewati SD Negeri Petai Condong 1, dan nanti di depan ada SD Negeri Petai Condong 2. Jalan lurus, keadaan lalu lintas lancar, tidak ada kemacetan, dan juga pengguna jalan tertib dengan marka jalan yang putus-putus, berarti kita bebas untuk menyalip tetapi melihat keadaan kondisi ya. Dan terus lurus sampai nanti mau tanjakan atau ya sedikit belok, ada beberapa perumahan di sini. Ini masuk ke kampung Pasir Kalapa ya, Kecamatan Cibeber. Nanti setelah belok kanan ada Sekolah Dasar Negeri Petai Condong 2, yang di sebelah kiri ada pagar merah itu. Terus sampai ke sana ada dengan jalan yang bagus, dengan perumahan atau rapih juga, termasuk rapi, dengan kondisi lalu lintas jalan yang lancar. Untuk sebelah kiri ini ada jalan, nah di sebelah kiri itu ada jalan ke daerah Kampung Balongbong, pusat kerajinan tangan UMKM belut, dendeng belut, pisang, sale, dan sebagainya. Itu sebelah sini, di sebelah kiri namanya Kampung Balongbong. Di sebelah kanan itu ada perumahan, dan di depan sebelah kiri ada SPBU yang cukup besar juga di daerah Cibeber. Ini SPBU Payak ya. Jalan lurus ke sana, terus dan ke sebelah kiri tadi ada SMA Negeri Cibeber. Lurus jalan ini termasuk juga desa Mayak. Depan ada Masjid Kuning Mayak, terus berjajar ruko-ruko sampai ke nanti di depan ada belokan ke kiri, itu sama juga nih ke daerah sekitaran Cibeber dengan jalan yang mulus, dan juga bisa tembus sampai ke daerah Cibaregbek, Kecamatan Cibeber juga, dan juga sampai ke Bojong Picung, Ciranjang, Howang, di sana tembus ke daerah Cipuyuh, ini sampai ke Raja Mandala. Nah, kembali kepada jalan ini adalah jalan raya Cianjur Sendang Barang. Kita akan terus ke selatan menuju ke Kecamatan Cempaka dengan kondisi jalan yang bagus. Di depan juga sebelah kanan itu ada SPBU yang Moyon ya, Cibeber. Nah, di sebelah kanan. Jadi untuk rekan-rekan semuanya, kalau ke Cibeber itu nggak susah-susah ya. Pom bensin atau SPBU ada 2 yang besar, belum ada pertasop kecil, dan juga di warung-warung kecil ada tersedia bahan bakar.
eh, Pertamax atau Pertalite. Nah, untuk ke sebelah kanan itu ke Kampung Tombak Baya, kesananya sampai ke situs megalitik Gunung Padang, bisa sampai lewat sini jalan sebelah kanan dengan jalan yang cukup bagus juga sampai ke lokasi Gunung Padang. Ini terus saja, nanti di depan ada rel kereta api, pintu rel. Lalu untuk stasiunnya sekitar 200 meteran lagi ke sebelah selatan, itu stasiun Cibeber setelah melewati rel ini. Di sebelah kiri ada gedung Kapolsek Cibeber sebelah kiri, dan juga ada yayasan sekolah, yayasan sebelah kiri juga dekat dengan gedung Kapolsek Cibeber. Sebentar lagi kita akan melewati kota Cibeber, daerah pasar. Setelah jembatan ini ke kanan itu jalan ke Sokom ya. Di sebelah kiri ada kantor pos, di sebelah depan kanan itu ada pasar induk atau pasar Cibeber, sampai pertokoan ruko, bank juga ada, Bank BRI, BJB, Bank ini dan sebagainya, sampai habis jalan lurus ini pusat keramaian di Cibeber. Sebelah kiri ada puskesmas, di sebelah kanan ada puskesmas, dan di depannya juga ada gedung Koramil Cibeber. Nah, ini kecamatan ini puskesmas. Sampai ke depan setelah habis ruko ini jalan lurus terus ya, tetap kondisi jalan bagus, sampai ada di depan sedang pembuatan atau rehabilitasi Masjid Agung Cibeber. Sebelah kanan juga ada alun-alunnya, dan untuk sebelah kiri ada jalan tembus atau jalan alternatif sampai ke Cianjur di sebelah kiri. Nah, itu alun-alun ya, ada umbul-umbul sebelah sana. Nah, ini proyek rehabilitasi masjid atau pembangunan masjid kembali ya. Sebelah kanan juga nih sampai habis alun-alun. Sebelah kiri ada jalan ke Cibaregbek sampai ke Ujung Picung. Di depan setelah melewati habis alun-alun dan juga Masjid Gaung tadi, di depan ada jembatan yang cukup besar yang membelah kota Cibeber, dan jembatan Cikondang juga, termasuk daerah atau sungai di aliran sungai Cikondang sampai ke Cisokan sana, sampai bermuara di Waduk Cirata. Nah, itu sudah dilewati jembatan. Nah, ini Kampung Ereng namanya. Ke depan ada pertigaan, itu jalan yang bagus sekali, itu bisa dijadikan jalan alternatif yang dari Cibeber atau dari Cianjur Selatan melewati sebelah kiri ini, jadi sebagai jalan alternatif dari Cianjur Selatan atau daerah Cibeber Campaka menuju ke Bandung. Nanti jalan keluarnya dari daerah Cipeyem, Kecamatan Haurwangi, Kabupaten Cianjur. Jalan juga bagus, mulus, melewati 3 kecamatan, Cibeber, Ujung Picung, dan juga Haurwangi. Dan nanti di depan ada, ini ke kanan itu ke Kampung Pasir Santri setelah masjid ini, dan di sebelah kiri setelah belokan ada pom bensin atau SPBU yang cukup besar juga sebelah kiri ya. Ini daerah terus saja lurus dengan kondisi jalan yang bagus.
teman saya sudah di depan dari ke bagian belakang. Nah, mulai dari sini, dari belokan kiri ini mulai jalan berkelok-kelok. Jadi untuk yang naik mobil yang baru-baru ya udah harus siap-siap keresek kata orang sini, karena ini jalan bikin puyeng, bikin mabuk ya. Mulai jalan berkelok menanjak dengan kondisi jalan tambalan. Sekarang tidak semulus yang dilewati tadi. Sekarang jalannya banyak tambalan-tambalan yang mengakibatkan goncangan-goncangan seperti yang Anda lihat di kamera tidak semulus tadi. Terus saja sampai nanti ketemu hutan pinus. Nah, di depan ada hutan pinus dan juga di sebelah kiri itu ada kerajinan atau ciri khas dari masyarakat di sini membuat gazebo dari bambu hitam, kerajinan tangan seperti saung-saung, gazebo yang terbuat dari kayu atau bambu hitam sebelah kiri kurang terlihat. Nah, terus saja nanti belok kiri, di belokan kiri ini mulai terasa kalau tidak biasa jalannya ini membuat bikin mabuk, bikin puyeng, bikin pusing untuk yang menaiki mobil, apalagi mobil-mobil elep, mobil besar dengan jalan seperti ini berkelok-kelok, tapi lumayan cukup bagus juga dengan daerah yang sejuk dingin karena dilindungi oleh pohon-pohon besar mahoni sebelah kiri, sebelah kanan tuh pinus, dan nanti di depan juga banyak bambu-bambu yang menutupi atau melindungi para pejalan atau para pengemudi dari panas sebelah sini. Nah, ada belokan kiri kanan yang memang cukup ekstrim, juga cukup hati-hati juga karena di sebelah kiri itu jurang ke bawah, jadi harus ekstra hati-hati, terutama untuk yang pertama kali atau tidak terbiasa lewat daerah sini. Daerah ini memang daerah yang minim penerangan kalau malam hari dan juga cukup mencekam kalau malam hari karena tidak ada penerangan juga, dengan kondisi jalan yang tambalan, tetapi alhamdulillah tidak ada kejadian apa-apa, aman di daerah Cianjur ini. Ini banyak pohon bambu dan di atasnya pohon pinus sampai gunung ini deh. Nah, gunung ini disebut Gobang ya, Gobang sebelah atas sana dengan pinus-pinus ya yang memang sudah cukup tua. Sebelah kiri juga antara bambu dengan mahoni yang bisa mencegah longsor. Masih di sekitar Pasir Gobang, ada banyak bambu dan juga pohon-pohonan. Kondisi jalan di sini cukup bagus meskipun banyak tambalan-tambalan, tetapi tidak seperti kemarin banyak lubang, sekarang tidak ada. Jadi insya Allah untuk jalan sini lancar dan bagus. Untuk kondisi juga masih kiri kanan
Cianjur. Nah, ke sebelah kanan itu dulu pernah dibuat TPA, tempat pembuangan akhir sampah, tetapi sekarang tidak jadi, dialihkan ke daerah Cikalong, di daerah Cikalong Kulon, Kabupaten Cianjur, di sebelah utara. Dan untuk selanjutnya nanti perjalanan ini masih terus berkelok-kelok dengan pemandangan yang indah kalau kita menikmati perjalanan dengan tidak terlalu ngebut. Pemandangan di kiri itu bagus, meskipun harus hati-hati karena banyak di pinggiran jurang. Ini juga masih termasuk daerah Selagedang. Nanti di depan ada, meskipun harus hati-hati kalau musim hujan, di daerah Sorogol ini juga di depan itu rawan longsor yang di sebelah kanannya, sedangkan yang di sebelah kiri itu memang pinggiran jurang. Meskipun ada banyak rumah-rumah, tetapi itu daerahnya mungkin rawan longsor untuk yang di depan. Masih di daerah Selagedang ini, kebetulan kami bertiga dengan teman 2 orang melakukan perjalanan ke daerah Cempaka. Yang 2 orang sudah duluan dan saya di belakang untuk mendokumentasikan perjalanan, meskipun seadanya amatirnya. Nah, ini kelihatan di kamera kalau jalan ini memang tidak terlalu mulus, namanya tambalan-tambalan, tetapi aman, tidak ada jalan yang berlubang. Dan di depan ada, kita menemukan tanjakan naik terus, nanti juga ada berkelok-kelok. Ini campuran jalan ini cor, tadi aspal, tambalan, sekarang cor, bagus, sampai ke daerah Sorogol tadi itu, yang di sebelah pinggir sebelah kanan itu daerah yang lawan longsor kalau musim hujan. Ini juga terlihat material longsoran, sisa-sisanya. Dan di depan kita, kalau dulu ini daerah Pasir Muncang, Parakan Muncang ya, tanjakan. Sekarang tidak ada tanjakan turunan di daerah sini. Nah, untuk di depan sebelah kiri ada jalan ke bawah, itu daerah ke Curug Cimenteng, curug yang masih tersembunyi tetapi indah gitu. Namanya ini daerah Kampung Pileyan. Jadi kalau mau ke Curug Cimenteng berhenti di daerah Kampung Pileyan sebelah kiri, bisa naik ke sana ke Curug Cimenteng yang berada di desa, mungkin perbatasan desa Cibadak dengan desa Selagedang. Kelihatan berkelok-kelok jalan. Kalau mau naik sepeda motor itu memang jalan seperti ini yang diidam-idamkan atau dinikmati oleh para touring mania ya. Jalan bagus, berkelok-kelok, dan pemandangan yang mendukung, indah di kanan kiri ya.
Tetapi untuk daerah Selagedang ini memang harus ekstra hati-hati, terutama pada musim penghujan. Nah, sebelah kiri ini rawan-rawan longsor, tapi jalannya memang mengasihkan seperti ini. Kalau kanan seperti halnya teman saya yang di depan itu kelihatan menikmati jalannya, berkendara dengan jalan yang bagus, karena di sini tambalan-tambalan jalannya berkurang, kembali lagi kepada aspal yang mulus ke depan. Nanti di daerah Parung Bitung baru ditemukan lagi ada tambalan sekitar pasar, tapi ini jalannya mulus kembali. Di kiri kanan juga ada bangunan-bangunan kios. Ya, ada juga tempat beristirahat untuk melepas lelah bagi yang melakukan perjalanan jauh dari daerah selatan. Bisa beristirahat di sekitar daerah sini, banyak peristirahatan atau tempat-tempat istirahat warung-warung di pinggir jalan. Di daerah Selagedang ini jadi terbawa menikmati keadaan jalan. Aduh, jangan sampai nunutan dah. Masih terus, tetapi memang ini jalannya harus hati-hati. Terlihat marka jalan yang di tengah itu tidak putus-putus, jadi tidak diperkenankan untuk menyalip, apalagi waktu suatu ya lalu lintas sedang ramai. Karena di sini ada banyak blank spot ya, jadi nggak kelihatan di depan itu ada mobil atau tidak. Jadi kita harus hati-hati, jangan asal nyalip atau jangan terlalu kencang, karena bisa-bisa nanti tuh lurus ke jurang nanti sebelah kanan ini. Jadi waspada dan hati-hati, berdoa itu pasti ya untuk jalan-jalan seperti ini ya. Jangan terlena dengan pemandangan, juga harus dilihat jalan di depan. Kapan kita melakukan atau menyalip kendaraan di depan, karena selain daripada motor atau kendaraan kecil, juga ini daerah atau jalan diperuntukkan untuk mobil-mobil atau truk besar untuk pengangkutan hasil bumi dan juga hasil tambang seperti pasir dan sebagainya. Itu sebagian besar memang dipasok dari daerah Cianjur, dari Cilaku atau daerah Jebrod untuk pasir, batu dan sebagainya. Sedangkan untuk perdagangan yang mungkin dari Cianjur seperti ini iya, jangan ditiru. Ini marka tidak putus tetapi menyalip, tapi karena dilihat kondisi di depan kosong ya, alhamdulillah kita bisa lancar kembali di depan. Dan teman saya yang satu lagi memang off-roader sejati, tidak betah kalau pelan. Pak Haji itu yang di depan tidak kelihatan. Nah, masih di daerah desa Selagedang, kecamatan Cibeber. Nanti di depan juga ada tanjakan, tapi setelah breakout ini ada tanjakan namanya tanjakan Lebak Siu.
Nah, di daerah ini sebelah kanan itu banyak peristirahatan, banyak warung-warung yang menyediakan berbagai makanan untuk biasanya pulang mudik atau dan sebagainya dari daerah selatan. Tempat istirahat yang nyaman karena hawa di sini sejuk, meskipun kelihatan panas, tapi karena di daerah pada dataran tinggi memang sejuk. Dan seperti ini, untuk lebih ekstra hati-hati khusus untuk belokan di sini. Nah, jalanan sempit, ya termasuk sempit ya, karena mungkin di sebelah kanan itu banyak jurang atau tebing-tebing. Nah, sebentar lagi kita akan melewati tanjakan setelah beberapa belokan dengan kondisi jalan yang mulus. Untuk topografi ya, untuk di sebelah kanan juga hati-hati juga ya, sebelah kiri juga harus hati-hati, rawan pergerakan tanah. Dan juga untuk musim hujan biasanya banyak pohon atau ada pohon-pohon yang tumbang karena besarnya angin dan hujan juga. Nah, ini kita memasuki tanjakan Lebak Siuh. Ini kampung Lebak Siuh yang ciri khasnya ada tanjakan lurus dengan jalan yang bagus sampai ke depan. Belokan ini kemudian kita ketemu dengan tanjakan lagi di depan. Dan lurus kembali. Biasanya dulu daerah ini jalannya rawan rusak, tapi sekarang alhamdulillah berkat pemeliharaan yang terus menerus ini tetap terjaga, kualitas jalannya tetap bagus. Nah, sampai sini belokan di sini berakhir jalan yang berkelok-kelok sambil menanjak. Sekarang jalanan kembali mendatar, tetapi masih banyak kelokan dengan kondisi aspal jalan yang bagus masih. Dan kita sebentar lagi memasuki batas kecamatan Cibubur dengan kecamatan Campaka. Di depan ini kampung Ciparai. Kampung Ciparai ini depannya di pertigaan. Di depan ada pertigaan, ada jalan yang menghubungkan ke Curug Cikondang, tempat viral air terjun atau Curug Cikondang. Dari sini, dari pertigaan Ciparai masuknya sampai ke tempat lokasi dengan jalan yang bagus, jalan cor dan aspal. Nah, di depan kita lihat pertigaan untuk ke Curug Cikondang, ada papan nama juga di sana. Nah, sebelah kiri itu ke Curug Cikondang, bisa langsung juga ke tempat atau ke situs megalitikum Gunung Padang setelah Curug Cikondang itu. Dan juga kondisi jalannya sudah bagus sekarang, jadi bisa langsung kita mengunjungi atau melewati Curug Cikondang langsung ke situs megalitik Gunung Padang. Kita kembali lagi ke jalan utama, masih terlihat ramai pagi ini
dengan lalu lintas yang ramai lancar. Kita memasuki wilayah Warung Bitung. Dan untuk gerbang ke yang sebelah kanan itu gerbang SMK Negeri 1 Cempaka. Di depan ada jalan dua atau jalan belah, jalan kiri kanan itu ya, yang kiri ya untuk jadi dua jalur, dan di depan ada tugu perbatasan Kecamatan Cempaka dengan Cibeber, pada batas yang sebetulnya tadi sudah kita lewati di daerah Ciparai. Dan untuk ini sebelah kiri juga ada pasar, ada gedung PGRI di kanan, itu gedung Koramil di atas, dan ini memasuki pasar Warung Bitung atau kotaannya, kota Warung Bitung Cempaka itu di sini ikonnya, kotaannya di Warung Bitung ini. Ini kebetulan hari pasar, hari Minggu ya, jadi terlihat ramai. Sebelah kiri kanan pertokoan ada gedung Bank BRI, sebelah kiri ada Alfamart, Indomaret dan sebagainya. Di sebelah kanan itu ada Kapolsek Kecamatan Cempaka. Nah, untuk sementara sekian dulu, nanti diteruskan kembali.